semua saudara-saudari yang terkasih, nama saya Lovita. Hari ini saya mau membawakan renungan tengah minggu dengan tema kemenangan kasih ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang telah Kau sediakan. Kami mau berterima kasih dan bersyukur Tuhan, kami bisa hidup hari ini, merasakan kasih-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, siap untuk menolong kami di dalam segala perkara dan dalam segala kesusahan hati kami Tuhan. Kami mau berserah hidup kami hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara-saudari, hari ini judul renungan saya ialah hidup tanpa takut. Kita sebagai manusia, apalagi hidup di dalam dunia ini, sering mengalami banyak kendala. Kita juga sering merasakan rasa takut, atau mungkin ada kekhawatiran. Mungkin takut akan kegagalan, mungkin dalam kerja atau hubungan dalam keluarga. Mungkin takut ada penolakan. Kita kepingin rasanya untuk diterima di sebuah komunitas atau dianggap dengan orang lain. Atau mungkin kita takut kita itu tidak akan diketahui oleh siapapun, tidak di-recognize by other people. Terkadang kita juga khawatir atau takut akan masa depan. Kita cemas kenapa hidup kita begini, atau mungkin sekarang apalagi yang lagi tren apa-apa di mana-mana harganya mahal, lagi inflasi. Jadi kita cemas tentang financial kehidupan kita, apakah kita bisa provide untuk kita bisa bayar mortgage, bayar rent, ya terkadang ya kita cemas untuk kemampuan kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Tapi yang hari ini mau saya ingatkan, dan Roh Kudus juga ingatkan saya, kita sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk dengan hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna, hidup kita berbeda. Ada satu ayat yang mau saya bacakan, itu dari 1 Yohanes 4 ayat 18 versi TB. Di sini dikatakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Waktu saya baca ayat ini, saya ingat, ya ayat ini sangat kuat mengingatkan kita bahwa jika kita benar-benar berpegang dalam kasih Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, kita tuh nggak perlu takut dan khawatir akan apapun di dunia ini. Kasih yang sempurna adalah jenis cinta yang berasal dari Tuhan sendiri. Itu berbeda ya, seperti kasih yang kita dapat atau cinta yang kita dapat dari manusia. Mungkin cinta dari orang tua, cinta dari pasangan hidup, cinta dari anak. Bagaimanapun juga, manusia itu cuma manusia. Cintanya itu, kasihnya itu terbatas, tidak seperti kasih Tuhan. Ya, sebandel atau sedosa apapun kita, sejatuh kita, mungkin perilaku kita yang tidak yang baik, kasih Allah itu kepada kita tetap sama. Tapi kalau dengan manusia itu beda. Contohnya mungkin dengan pasangan hidup atau mungkin dengan teman. Terkadang kalau mungkin perilaku kita atau karakter kita tidak baik atau kita salah, relationship dengan orang itu bisa jadi terlepas dan tidak ada
jalinan kasih lagi. Tapi kalau kasih yang dari Tuhan, mau bagaimanapun kita misalkan berdosa atau kita jatuh, Tuhan itu tetap mengasihi kita, dan grace-nya itu selalu ada gitu untuk kita. Kasih dari Tuhan itu sangat kuat dan dapat mengusir rasa takut dan kekhawatiran dalam hidup kita. Jika kita benar-benar memahami cinta Allah kepada kita, kita dapat beristirahat dalam pengetahuan bahwa kita aman dan aman dalam tangan Tuhan. Karena itu banyak sekali orang Kristen, jujur juga sebagai saya sendiri, terkadang kita itu hidup nggak seperti kayak orang Kristen. Kita punya Tuhan, tapi kita masih takut, masih khawatir, masih gelisah akan hari esok. Terkadang kita lupa kalau Tuhan itu yang bisa menyediakan segalanya, waktu Tuhan itu tepat. Jadi renungan ini cuma untuk mau mengingatkan, jika hidup kita benar-benar kita taruh hidup kita di tangan Tuhan dan dalam kasih Tuhan, kita nggak perlu ada rasa takut dan khawatir, dan rasa damai sejahtera itu akan kita alami dalam hidup kita. Kita nggak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan, karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita setiap langkahnya. Jika kita minta pimpin Roh Kudus di dalam hidup kita, di mata Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jika kita satu dengan Tuhan, dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus, kita harus percaya apa yang Tuhan dapat lakukan. Kita sebagai vesselnya, sebagai Tuhan pakai kita nggak perlu takut, karena kekuatan yang Tuhan punya itu ada di dalam kita. Jadi maupun kita misalkan khawatir dalam keuangan, takut akan masa depan, jika kita yakin Tuhan kita, yang kalau kita baca di Alkitab, Tuhan yang membelah laut menjadi dua, Tuhan yang memenangkan perang-perang untuk Daud, Tuhan yang memberikan berkat-berkat Ayub walaupun Ayub kehilangan segalanya, itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita punya. Jika Tuhan dapat melakukan semua hal itu, kita harus berpikir, buat apa saya takut dan khawatir akan masa depan? Jujur, saya sendiri personally terkadang juga suka merasa khawatir akan kerjaan, khawatir akan bagaimana memenuhi hidup sehari-hari. Tapi ketika saya baca Alkitab ulang-ulang, melihat apa yang Tuhan sudah lakukan, dan begitu banyak ya orang-orang yang di Alkitab saat mereka mulai berpegang kepada Roh Kudus dan mulai surrender, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, rasa takut dan khawatir itu nggak perlu lagi, karena Tuhan sudah memegang masa depan kita. Tuhan itu tahu segalanya, dan Tuhan itu yang memegang masa depan kita, dan Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk merasakan Tuhan itu selalu provide joy and happiness di dalam kesusahan segala apapun. Ada satu ayat Alkitab juga, yaitu di Roma 8 ayat 11. Itu mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam kita, ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini benar-benar luar biasa. Roh yang membangkitkan Yesus dari kuburnya itu juga ada di dalam kita, jika kita mau menerima Roh Kudus. Dan
kekuatan Roh Kudus itu sangat besar. Besar sampai kita itu tidak perlu punya rasa takut, tidak perlu rasa khawatir akan masa depan. Yang saya pelajari ialah di dalam hidup ini, ya mungkin kita hari ini dengar renungan, kita teringat. Tapi mungkin besok saat kita mulai kerja lagi, atau saat kita mulai berkomunikasi dengan keluarga atau teman, pasti namanya juga dalam hidup di dalam dunia ini, tiba-tiba masalah muncul lagi. Dan mulailah kita khawatir dan mulailah kita takut lagi. Tapi kalau kita bisa mengingatkan diri kita, baca Alkitab lagi, berdoa lagi, dan ingat, oke, saya hari ini dapat masalah, tapi harus saya ingat, apapun yang terjadi itu, kedaulatan Tuhan itu yang pasti mengizinkan hal ini terjadi atau enggak. Jadi percaya sama Tuhan, dan Tuhan itu bisa tutup bungkus di dalam kehidupan kita, walaupun hal-hal yang kita alami itu sulit atau susah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kita harus lakukan mungkin tiap hari, daily. Gak cuman sekali dengerin renungan langsung tiba-tiba oke, hidup langsung rasa takut hilang, rasa khawatir semua hilang. Enggak, karena kita masih hidup di dunia ini, masih banyak masalah, banyak dosa. Jadi kita harus tiap hari minta pimpinan Roh Kudus untuk Tuhan, pimpin hidup aku, tutup bungkus hidup aku, supaya apapun yang aku lakukan, aku gak perlu rasa takut, gak perlu rasa khawatir, karena Engkau ada di dalam aku. Ya, jadi bagaimana kita dapat menerima kasih yang sempurna dalam hidup kita? Ini dimulai dengan mengenal Tuhan. Makanya penting sekali untuk baca Alkitab dan berdoa. Nggak cuman baca Alkitab pas lagi hari Rabu, renungan tengah minggu, atau hari Minggu pas lagi kita gereja. Kita perlu meluangkan waktu dalam doa dan firman-Nya, sehingga kita dapat lebih memahami siapa Dia dan betapa besar kasih-Nya Dia. Seperti yang tadi saya bilang, waktu saya baca Alkitab dan baca Kejadian, Keluaran, dan semua hal-hal yang Tuhan sudah lakukan untuk umatnya, saya jadi merasa, wah, Tuhan itu luar biasa ya. Dan bahkan ada di Alkitab di mana Tuhan dapat menghidupkan tulang-tulang, dry bones, dan semua cerita-cerita yang kita baca di Alkitab itu, kita melihat, wah, Tuhan yang kita baca itu Tuhan saya juga loh. Jadi kalau kita misalkan kepikir, misalkan lagi kerja, ada satu hari yang susah, mungkin stres, ingat Tuhan kita bisa melakukan semua hal-hal itu yang ada di Alkitab. Nggak usah khawatir, karena Tuhanku tuh maha besar gitu. Ya, ketika kita tumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, kita akan mulai mengalami kasih-Nya dengan cara yang baru dan mendalam. 1 Yohanes 4 ayat 8-12. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, satu hal yang luar biasa lagi, jika kita menerima kasih Allah dalam hidup kita mulai berubah, karakter kita mulai berubah. Mungkin kita menjadi orang yang lebih hopeful, lebih joyful, dan gak rasa takut, gak khawatir. Orang melihat kita merasa terberkati. Dan ya, jika kita menerima kasih Allah itu, bukan cuman benefit untuk kita juga, tapi kita dapat memberkati orang di sekitar kita. Nah, sebagai kesimpulan, kasih yang sempurna itu dapat mengusir rasa takut, mengusir kekhawatiran, dan hidup kita terasa seperti ada tujuan, yaitu untuk Tuhan.
Ya, ketika kita hidup dalam kasih yang sempurna dari Allah, kita tidak perlu memiliki apa-apa untuk rasa ditakuti. Bangun pagi, hidup walaupun banyak masalah, ingat, semua masalahku, semua masa depanku di tangan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil baginya Dia. Kita dapat mempercayakan bahwa Dia selalu bersama kita, Roh Kudus selalu dalam hidup kita, dan bahwa cintanya akan membawa kita melalui bahkan dalam masa-masa yang gelap. Itu aja sampai renungan saya hari ini. Tuhan memberkati.